Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita sampai pada halaman 156 dari kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Sampai pada bab ar-radha'atu wal hadanatu, penyusuan dan pengasuhan, wama yata'allaqu bihima, dan hal-hal yang terkait dengan keduanya. La budda likulli hayyin, setiap orang hidup harus atau membutuhkan limgida'in gizi yahfadu sihatahu, yang menjaga kesehatannya, wa yaqumu bi'audihi, dan mempertahankan ruhnya. Wa yakhtaliful ghida'u, gizi berbeda-beda, biikhtilafi muta'atihi, sesuai perbedaan orang yang akan mengkonsumsinya. Faqad yasluhu lihada, terkadang menjadi bagus bagi orang ini, ma yadurru bidaka, apa-apa yang berbahaya bagi orang lain, wabil aksi, dan sebaliknya. Terkadang makanan itu bagus bagi si A, tapi bagi si B berbahaya. Contohnya misalkan kayak daging ya, daging kambing misalkan. Bagi orang yang berpenyakit, yang tensi darahnya itu tinggi, darah tinggi, maka itu bisa jadi berbahaya. Dan sebaliknya, wallabanu lil atfali, susu bagi anak-anak, bagi bayi, wal ghida'u adalah makanan bergizi, kulluhu, semuanya, seluruhnya, au julluhu, atau sebagian besarnya. Wa afdaluhu wa atyabuhu, air susu yang paling utama dan terbaik adalah al-mumtassu, yang dihisap min sadjil ummi, dari puting ibu, as-sahihati, yang sehat, ba'dal wiladati, setelah melahirkan. Wala budda min syurbil lib'i, dan wajib memberikan kolostrum. Kolostrum itu adalah air susu permulaan, air susu yang baru setelah ibu itu baru melahirkan itu, zamanan, ya, dalam masa la yaqilu an arba'in wa isrina sa'atan, yang tidak kurang dari 24 jam. Jadi pada masa 24 jam itu bayi hendaklah diminumkan pada susu ibunya, air susu ibunya. Lima fihi, karena di dalamnya terdapat min fawaida, faedah-faedah, keuntungan-keuntungan, ya, manfaat-manfaat tibbiyatun, yang bersifat medis, kesehatan. Li salamatit tifli, untuk keselamatan bayi tersebut, wa taqaddumi sihati, dan kemajuan atau perkembangan kesehatannya. Wala yanbaghi ar-radha'u, dan tidak boleh, tidak seharusnya menyusui minal ummi, dari ibu, al-musabati, yang terkena atau yang tertimpa bil maradil warasi, dengan penyakit turunan, kasili, seperti TBC, bijami anwahi, dengan sekian variannya, dengan sekian macamnya. Li'annahu, karena penyakit seperti itu, yazidu fi dhu'fiha, akan menambah lemah sang ibu. Wayantakilu, dan penyakit itu akan pindah, wayantakilu bihi, minha, dari ibu tadi, ila waladiha, dari pada anaknya, al-aziz alaiha, yang sangat dicintainya. Wala waqta mahdudun, dan tidak ada waktu tertentu, liradha'ati, dan tidak ada batas waktu untuk penyusuan, illa annahu yakunu indal haja ilaihi, hanya saja penyusuan itu dilakukan tatkala dibutuhkan.
Jadi tatkala dibutuhkan ya sudah disusui. Wahina urul murdi'u, dan tatkala ibu yang menyusui merasa ya biju irodi'iha, merasa apa namanya Allah karim, merasa bahwa anak yang disusuinya itu sudah lapar. Qabla mudhi haulaini, sebelum lewat mana ini? Iya benar. Qabla mudhi haulaini, sebelum lewat dari 2 tahun min wiladatiha, dari melahirkannya, dari waktu melahirkannya. Jadi kalau ibunya sudah merasa bocah yang masih disusui itu lapar, ya dikasih susu, tidak ada batasan-batasan tertentu ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan para ibu yang melahirkan hendaknya menyusui anak-anak mereka haulaini kamilaini, selama 2 tahun yang sempurna, liman arada, bagi ibu-ibu yang ingin, ayyutimma, bagi orang yang ingin menyempurnakan ar-radha'ata, penyusuan 2 tahun ya, 2 tahun. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu ahsanu yang lebih bagus min anturdi'a, daripada seorang anturdi almar'atu waladaha, seorang wanita menyusui anaknya. Ibu menyusui anaknya sendiri. Wa faldata kabidiha, dan buah hatinya. Paling bagus itu adalah ibunya sendiri yang menyusui, bukan disusukan ke ibu lain. Wa tatawalla dzalika binafsiha, dan dia melakukan hal itu dengan sendirinya. Fahiya asfaqu alaihi, sebab ibu itu akan lebih sayang kepadanya min ayyatin ra'atin ukhra, daripada perempuan manapun, daripada ibu, dari perempuan wanita manapun. Wabil atfi wal hanani, dengan kasih dan sayangnya, alladzi tadummu bihi alwalada ila sadriha, yang dengannya seorang ibu mendekap anak ke dadanya, yazidu dumuhu wa inti'asuhu, maka akan menjadi bertambah pertumbuhan dan kebugaran anak tersebut. Wa taqwa, dan menjadi kuat as-silatu, hubungan bainaha, antara ibu tadi, wa bainahu, dan antara bayinya. Wa tash'uru biladdatil umumati, dan ibu itu akan merasa nikmatnya menjadi ibu. Wa ta'rifu kaifiyatat tarbiyati, dan dia akan memahami, mengetahui cara mendidik, wa usulaha, dan prinsip-prinsip pendidikan al-mutba'ah, yang harus diikuti, yang harus dilaksanakan. Fa'idha aradha, jika menghalangi laha baginya, bagi ibu tadi, al-mani'u syar'i, penghalang yang bersifat syar'i, awit tibbi, atau medis, misalkan karena sakit, karena apa, sehingga tidak bisa menyusui, arda'at ibnaha, maka dia menyusui ibu anaknya bil massasati, dengan dot, boleh disusui dengan dot ya. Au min bahimatin salimatin, atau dari hewan yang selamat, yang sehat, atau dari air susu hewan yang sehat ya. Wal anju afdal min ghairiha, kalau mau dikasih air minum susu dari hewan, maka kambing etawa, kambing kacang kalau orang Jawa, itu lebih utama daripada hewan yang lain. Li ghazarati labaniha, karena derasnya atau kucuran susunya, wa salahiyatihi, dan bagusnya susu, kualitas susu dari kambing etawa tadi. Wa haitsu kana as-shaumu mud'ifan, jika puasa itu membuat lemah lil murdi, bagi ibu yang menyusui, faqad ubiha lahal fitru, maka dibolehkan baginya untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Wala tasiru radha'atu syar'iyatan, penyusuan itu tidak akan bernilai syariat, bernilai syara, maknanya tidak akan
iktibar oleh syarak, dipertimbangkan oleh syarak. Wa yahrumu biha, dan tidak akan menjadi haram sebab persusuan tadi, ma yahrumu bin nasab, apa-apa yang menjadi haram sebab nasab. Maksudnya kan gini, mahram bin nasab, misalkan kayak ibu, mbah, dan seterusnya, ya, itu juga berlaku pada persusuan. Jadi ketika orang anak itu sudah disusui, maka dia mahramnya itu adalah sesuai dengan mahram yang karena nasab tadi. Apa-apa yang menjadi mahram karena nasab juga menjadi mahram karena rodok itu tadi, persusuan. Hal itu baru terjadi illa idza kanat, kecuali jika terjadi persusuan tadi qoblal haulaini, sebelum 2 tahun, sebelum usia bayinya 2 tahun. Kalau anaknya sudah usia 2 tahun kok disusui, itu sudah tidak diiktibar secara syarak, gitu. Sudah tidak menjadikan mahram dan seterusnya. Wahiyya khamsu radha'atin, yaitu 5 kali susuan, bukan 5 kali hisapan ya, tapi 5 kali susuan. Susu 1 kali, nanti selesai sampai kenyang, gitu. Mutafarriqatin, yang terpisah-pisah. Fa innama radha'atu minal maja'ati, karena persusuan itu kan dari kelaparan, dari lapar. Jadi tujuan dari menyusui itu adalah mengenyangkan bayi. Jadi misalnya disusui, ya, umrahnya nyusui itu loh. Nyusu terus dilepeh, nyusu dicopot putingnya 1 kali, ya, mungkin dalam 5 menit sudah kenyang, sudah selesai, maka itu terhitung 1 kali. Nanti menyusui lagi di waktu yang lain sampai 5 kali susuan. Wala radha'a illa, dan tidak ada penyusuan kecuali, dan tidak dianggap menyusui kecuali ma'an syazal alma, sesuatu yang menguatkan tulang, wa anbatal lahma, dan menumbuhkan daging. Jadi kalau cuma menghisap sekali atau 5 kali hisapan, ya enggak diiktibar. Tetapi ada pendapat lain, wa ba'dul fuqaha'i, sebagian ahli fikih, lam yastarid khamsa radha'atin, tidak mensyaratkan adanya 5 kali susuan. Waqala, dan ia berkata, innama mujarradut radha'ati walau qatratan yuharrimu. Bahkan kata dia, menyusui meskipun hanya dengan 1 tetes air susu itu sudah menjadikan mahram. Tapi ini bukan mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengharuskan adanya khamsa radha'at tadi. Wala tajibun nafaqatu, dan tidak wajib nafaqah lil murdi'i, bagi perempuan yang menyusui, al-mutallaqati, yang ditalak. Jika ada perempuan menyusui ditalak, maka dia tidak wajib diberi nafaqah. Walakinnaha, ibunya itu yang menyusui itu, walakinnaha tastahiqu ujrata radha', tapi dia berhak untuk mendapatkan upah, ya, upah dari menyusui tadi. La tudara walidatun biwaladiha, tidaklah seorang ibu yang melahirkan dibuat sengsara oleh anaknya, ya, menderita kesengsaraan karena anaknya. Wala mauludun lahu biwaladih, dan juga seorang ayah juga tidak boleh menderita kesengsaraan karena anaknya. Wayam bagi, dan seharusnya ayyuzada, untuk ditambahkan lah bagi perempuan yang menyusui fil ajri, dalam upahnya. Wong menyusui anaknya sendiri, ya dikasih lebih lah, gitu, dari dari ongkos yang standar. Wa anta'fuwa, dan hendaknya seorang ibu yang menyusui tadi memaafkan amanah qasaminhu, apa-apa yang kurang dari itu, dari ayah si anak tadi. Kalau misalkan kok kurang, lawang ini anaknya sendiri yang disusui, ya. Misalkan terpisah, ya, misalkan dia pisah dengan suaminya, terus kok dia menyusui anaknya, lawang anaknya sendiri kok yang disusui. Kalau misalnya upahnya dari mantan suaminya kurang, ya dimaklumilah, gitu. Wala tujbaru ala radha'i, dan dia tidak boleh dipaksa, tidak ada paksaan bagi dia untuk menyusui qahran, dengan paksaan. Walakinnahu min huquqiha, tetapi menyusui itu adalah termasuk hak-hak dia, walaha tarkuhu, dan dia boleh untuk meninggalkannya, untuk tidak menyusui, tidak saat jika dia mau. Jadi jika dia mau, ya
Menyusui jika dia tidak mau ya tidak bisa dipaksa untuk menyusui meskipun dilaporkan ke hakim, tidak bisa. Illa idza lam tujad, kecuali jika tidak ditemukan murdiun wairuha, orang yang menyusui selain dia. Wa khifa 'ala tifli min ad-dhaya'i, dan dikhawatirkan anak itu kemudian tersia-sia atau terlantar. Fatalzamuha tarbiyatuhu wa irda'u, maka wajib bagi perempuan itu tadi, ibu tadi, untuk mendidik dan menyusuinya. Walaha ujratul misli, dan dia berhak untuk mendapatkan upah yang standar ya. Dan dia berhak untuk mendapatkan upah yang standar dari mantan suaminya tadi. Wa tamiru bainakum bima'ruf, dan musyawarahkanlah di antara kalian segala sesuatu dengan kebaikan, ya, dengan baik. Wa in ta'asartum, jika kalian kesulitan untuk menyusui tadi, fasatur diulau ukhra, maka boleh wanita lain menyusui untuk anak dari laki-laki tadi, ayah tadi. Good. Wala yazalu haqqul hadanati lil ala tifli, dan hak pengasuhan itu tetap menjadi milik ibu ya, ibunya bayi tersebut. Hak pengasuhan atas bayi tetap menjadi milik ibunya hatta yumayyiza, sampai anak itu tamyiz, wayah taro, dan bisa memilih. Madamat hiya salihatan litarbiyah, selagi ibu tadi masih layak untuk mendidik. Muslimatan, dan muslim, masih beragama Islam, akilatan, masih waras ya, masih normal, berakal, afifatan, menjauhi dosa, hurratan, merdeka, wairomangku hatin liajnabiin, dan tidak dinikahi oleh pria lain, dan tidak sedang dinikahi oleh pria lain, dan tidak menjadi Masya Allah beliau, dan tidak menikah dengan orang lain. La haqqa lahu fil hadana, yang tidak ada hak pengasuhan bagi dia. Fa in fasaqat, jika ibu tadi fasik, misalkan kok seneng dugem ibu selingkuh, jadi seneng zina dan jadi PSK dan seterusnya. Au dhaufa jismuha, atau tubuhnya melemah. Au ikhtalla aqluha, atau akalnya tidak waras, stres misalkan. Wa ajazat anil qiyam bil wajib, dan dia lemah untuk menjalankan kewajiban. Fal haqqu li ummiha, maka hak untuk pengasuhan anaknya tadi dibebankan kepada ibu dari wanita yang melahirkan tadi, yang menyusui tadi. Jadi dikasihkan ke mbah putri. Jadi wa idza arada abu tifli at-tahawula wal intiqala min tilkal baldati, jika bapak dari bayi itu ingin pindah dari daerah tersebut, akhadha waladahu ma'ahu, maka dia harus membawa anaknya bersama dia. Wa saqata haqqul mar'ati fil hadanati, dan gugur hak ibunya, hak wanita tadi, untuk menyusui, untuk mengasuh. Hak pengasuhan dari wanita itu kemudian gugur, illa antusafira ma'ahu, kecuali dia ikut pergi bersama bapak dari bayi itu tadi. Wa idza mayyazal walad, jika anak sudah sudah tamyiz, fal aslahu ayyakuna inda abihi, maka yang lebih bagus adalah dia berada dalam pengasuhan bapaknya. Wal bintu inda ummiha, dan kalau anak laki-laki ikut bapaknya, kalau anak perempuan ikut ibunya. Liyata'alla was-sabiyyu a'malar rijal, agar anak laki-laki itu belajar pekerjaan-pekerjaan laki-laki pada bapaknya. Was-sabiyyatu a'malan nisa, dan agar anak perempuan itu belajar pekerjaan-pekerjaan wanita pada ibunya. Wa minal musibati, di antara musibah, ma yaqa'ul yauma, apa yang
terjadi pada hari ini baina katsirin minal aba wal ummahat, antara bapak dan ibu, minal khusumati berupa pertikaian, wa tarafu'i dan saling melapor, fi amril auladi dalam urusan anak, ilal hukami dzalama pada para hakim yang zalim, awil juhali atau hakim yang tidak tahu, bima anzalallah dengan apa yang diturunkan, aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fatathabul muru'atu, harga diri kemudian menjadi hilang, wa yaqul khilafu dan terjadi percekcokan, terjadi pertikaian dan persengketaan. Wala yamtasiluna qaulallahi jalla dzikru, dan para hakim itu tidak mematuhi firman Allah, wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Jadi kalaupun kalian itu bertikai, jangan lupa bahwa dia mantan istrimu, dia itu mantan suamimu, dia pernah melakukan banyak kebaikan kepada kamu, dan seterusnya. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan. Wa bikasratin nizai, dan dengan banyaknya percekcokan, tazidul adawatu, permusuhan semakin bertambah. Wa yusbihut tiflu, dan anak akan menjadi fi hayratin, bingung, min amri walidahi, dari perkara atau urusan kedua orang tuanya. Dia yuhibbu ummahu, dia cinta pada ibunya, mencintai ibunya. Wala yuridu firaqa abi, tapi dia juga tidak mau berpisah dengan bapaknya. Bingung jadinya, broken home. Wa khairul laki ya sayyidati, tuan putri, yang bagus bagi kamu, idza arafas sawir, jika anak kecil sudah mengetahui kaifa yastaqillu bi akihi, bagaimana jika anak kecil sudah mandiri, ya, sudah mengetahui bagaimana dia mandiri untuk makan, wasurbihi, dan minum, wawasli a'dha'i, dan membasuh anggota tubuhnya sendiri. Jadi kalau sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cawi sendiri, mandi sendiri, antusallimihi ila bihi, sebaiknya tuan putri, wahai perempuan, anak tersebut diserahkan pada bapaknya saja kalau sudah mandiri. Fatastarihi minat ta'ab, sehingga kamu bisa istirahat dari kecapean, sehingga kamu tidak terbebani. Wa yakfiki abuhu mu'natal infaq alaihi, dan bisa mencukupi pada kamu bapaknya, bapak dari anak itu, untuk memberikan biaya atau nafkah hidup pada dia. Wal ina yatta bita'limihi, dan perhatian untuk mendidik dia, wa muraqabati, dan mengawasi. Jadi sudah, tidak usah capek-capek, serahkan aja pada bapaknya, biar nafkahnya dia yang membiayai, kemudian perhatian dan pengawasan dibebankan pada bapaknya tadi. Wa bihusnil muamalati wal muhafadzati, dengan muamalah, pergaulan yang baik, dengan penjagaan yang baik, dan menjaga alal jamili bainakuma, pada hal-hal yang bagus di antara kalian berdua. Saya taraddadu alaiki, maka anak itu akan bolak-balik pada kamu. Kalau kamu melakukan hal baik, tidak bertengkar, tidak menunjukkan percekcokan di hadapan anakmu meskipun diserahkan ke bapakmu, maka dia akan bolak-balik pada sampean, kepada kamu. Yazuru fi kullihin, dan dia akan mengunjungi kamu pada kapanpun, pada setiap saat. Wala adba wala lauma, dan tidak boleh ada celaan dan cercaan, alaiki, pada dirimu, idza tazawwajti, jika kamu menikah lagi, pada ada ilmu himah, setelah menjalankan kewajiban. Wa taslimil waladi ila ahlihi, dan menyerahkan anak pada keluarganya. Wa ta'limina, dan kamu mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya idza sabata alaiki syar'an, jika telah tetap bagimu secara syar'an, annaki, bahwa kamu tarikatul shalah, meninggalkan salat, au muqassiratun fi wajib tarbiyah, atau sembrono dalam kewajiban mendidik anak, au kanal baitu, atau rumah, alladzi taskuninahu, yang kamu tinggali, ghairu salihin, tidak layak, lil baqa'i fihi, untuk tempat tinggal, untuk dijadikan tempat tinggal, yu'khadhu minki atiklu kohron, maka anak itu akan diambil secara paksa dari kamu. Kamu juga harus tahu bahwa kalau secara syariat kamu sudah ditetapkan, kamu kemudian menjadi perempuan yang tidak sholat,
tidak puasa dan seterusnya, tidak menjalankan kewajiban dengan baik, atau rumahmu tidak layak, atau dan seterusnya, maka anak itu akan diambil paksa dari kamu, wala faidata, dan tidak ada gunanya minta suatu sawabi, dari banyaknya mengeluh atau melapor ya, wattaradudi dan bolak-balik alal hukami pada para hakim. Dan kalau sudah begitu tidak ada gunanya kemudian mingkas roti sawab, kamu protes, wattaradudi dan bolak-balik alal hukami pada hakim. Jadi kalau sudah seperti itu tidak bisa, kamu sudah kalah, kamu mau lapor bagaimanapun ke hakim kamu akan kalah. Wa alaiki muraja'atul mutallik, dan kamu wajib untuk menasehati orang yang mentalak min abnaiki terhadap tentang anak kamu, wa ikhwaniki dan saudara-saudaramu bil husna, dengan baik ya. Wa taqulina lahul khaira, dan kamu mengatakan pada orang yang mentalak mantan suami tadi kebaikan, wa tuhadzirinahu su'al akibah, dan kamu mewanti-wantinya terhadap akibat yang jelek, minat tafriqi, dari memisahkan bainal walidati, antara ibu, wa waladiha, dan anaknya, bighairi hajatin, tanpa adanya hajat atau tanpa ada alasan syariat. Wa sadaqallahu fi qouli ta'ala, sungguh maha benar Allah dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguh harta dan anak kalian hanyalah cobaan, fitnah bagi kalian, ujian bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.